Halo, perkenalkan saya Bernard A. Simomora dengan NIM 230512040079. Di sini saya akan mempresentasikan tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer adalah proses pengembangan dan penaturan protokol dan pedoman yang digunakan untuk mengatur dan mengorganisasi komunikasi dan interaksi antara perangkat komputer dalam suatu jaringan. Standarisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai perangkat dan sistem yang berbeda dapat berkomunikasi satu sama lain dengan baik dan efisien. Konsep protokol. Protokol adalah suatu kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Model Open System Interconnection. Pengertian. Open System Interconnection atau OIC adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan pembuatan OC layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Lapisan ketujuh atau application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antar pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagian cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, PTP, dan lain-lain. Lapisan keenam atau presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk menetralisasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkrip dan deskrip melalui sistem. Contoh protokol yang berada dalam presentation layer adalah MEMA, SSL, TLS, dan lain-lain. Lapisan kelima atau session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, atau dikembangkan. Contoh protokol yang berada dalam session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Lapisan keempat atau transport layer mempunyai fungsi untuk memecahkan data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat seperti pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket yang telah dikirim dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat transmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Lapisan ketiga atau network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisikan informasi IP atau Internet Protokol, baik IP pengiriman atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui Internet Working dengan menggunakan bantuan router atau switch pada layer ketiga. Lapisan kedua atau data link layer. Data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya MAC address atau Media Access Control Address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, reference, bridge, and switch pada layer 2 beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat dibagi menjadi dua level, yaitu level
yaitu lapisan Media Access Control atau MAC dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Lapisan pertama atau physical layer. Model OSI layer terakhir yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode penyimpanan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel atau perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat digunakan seperti Anda mengirim surat. Perbandingan OSI model NTPC. Pada OSI model terdapat 7 yaitu 1 physical, 2 data link, 3 network, 4 transport, 5 session, 6 presentation, 7 application. Sedangkan pada TCP atau IP model terdapat 4 yaitu 1 link, 2 internet, 3 transport, 4 application. Pada konsep layer TCP atau IP terdapat 4 yaitu application merupakan data bagi pengguna dan kontrol dialog, transport komunikasi antara perangkat dukungan di seluruh jaringan yang beragam, 3 internet menentukan jalur terbaik melalui jaringan, 4 network access mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Pengertian port. Dalam protokol jaringan TCP atau IP, sebuah port yaitu mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port bisa mengidentifikasikan aplikasi dan layanan yang memakai koneksi di dalam jaringan TCP or IP. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.